Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum memulai hari, kita nikmati kebenaran firman Tuhan, dan saya ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepada Tuhan buat hari yang baru. Tuhan berikan kami kekuatan, kesehatan, dan berkat yang baru setiap hari. Sebelum kami memulai hari kami perlu pimpinan kuasa Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami boleh selalu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Harapan Allah menyertai kehidupan kami semua, kiranya Yesus ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk membuka kitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-47, dan kemudian kitab Matius. Yang pertama saya bacakan dalam Lukas 1 ayat 47 mengatakan demikian. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Kemudian kita akan lihat di dalam Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Matius 1 ayat 21 mengatakan demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, Natal ini berbicara tidak hanya soal perayaan, tidak hanya berbicara soal hal-hal yang gemerlap, hiasan-hiasan Natal, cookies-cookies Natal, dan lain sebagainya. Tetapi makna Natal yang sebenarnya adalah bahwa Yesus lahir di Bethlehem. Dia adalah juru selamat umat manusia. Dalam Lukas 1 ayat 47 itu adalah satu nyanyian yang dinyanyikan Maria, bagaimana hatinya bergembira. Bergembira karena apa? Karena Tuhan adalah juru selamatnya. Lalu dalam Matius 1 diperkenalkan juru selamat Tuhan itu siapa? Dia adalah Yesus. Dan Yesus ini datang menjadi manusia untuk apa? Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita akan lihat kata dosa dipakai kata hamartia. Hamartia artinya adalah sesuatu yang tidak tepat sasaran. Jadi ketika kita berbicara tentang dosa adalah bahwa Allah memiliki tujuan dalam setiap pribadi manusia ciptaannya. Tetapi ketika manusia tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang Allah inginkan, maka itu adalah dosa. Arti kata hamartia, hidup dalam kedagingan itu adalah dosa. Hidup dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu adalah dosa. Dan itu sebabnya Yesus datang ke dunia, tujuannya apa? Menyelamatkan manusia dari dosa-dosa mereka. Kata juru selamat dipakai kata soter yang artinya penolong, penyelamat, juru selamat. Dan kemudian kata juru dalam KBBI Bahasa Indonesia itu adalah orang yang memiliki keahlian tertentu, keterampilan tertentu, intelek, kemampuan tertentu. Misalnya juru masak, berarti dia ahli dalam memasak. Dan juru selamat artinya dia ahli dalam menyelamatkan. Jadi Yesus adalah satu-satunya orang yang ahli, Allah Tuhan yang memiliki keterampilan, keahlian untuk menyelamatkan manusia. Dari apa? Hidup yang salah sasaran. Saudara, kata keselamatan ini berarti kehidupan manusia yang tadinya jatuh dalam dosa, yang sanggup menyelamatkannya hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara memiliki pengharapan bahwa satu saat kelak kita mati, nggak masuk neraka. Simpelnya seperti itu. Masuk kemana? Ke sorga. Sorga yaitu di mana? Di mana Yesus ada, di situ kita ada. Kata keselamatan, juru selamat itu tidak hanya diselamatkan dari kematian yang kekal, tetapi diselamatkan dalam situasi yang membahayakan kita, kehidupan sehari-hari. Misalnya, contohnya Petrus, ketika dia tenggelam, setelah berjalan, lalu dilihatnya angin, tiupan gelombang yang besar, maka dia mulai bimbang dan ragu. Yang terjadi, dia tenggelam. Ketika dia berseru, Yesus, tolong, maka tangan Tuhan memegang dia. Itu artinya juru selamat dalam kehidupan Petrus. Bab itu, saudara, juru selamat itu ahli, seorang yang ahli itu, Tuhan yang sanggup satu-satunya, sanggup menyelamatkan menjadi juru selamat dalam persoalan di dunia, sanggup menyelamatkan memberikan kehidupan yang kekal. Ini adalah makna Natal yang indah. Selamat
hari yang baru, menikmati berkat Tuhan, jadikan dia juru selamatmu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Natal berarti memperingatkan kami bahwa kami memiliki seorang juru selamat. Sebab itu Tuhan, jadilah juru selamat kami, bila Engkau lahir bertumbuh dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengerti jalan-jalannya Tuhan. Ketika kami dalam keadaan sukar, kami memiliki juru selamat. Bahkan saatnya nanti ketika kami pulang ke rumah Bapa, kami memiliki juru selamat yang akan membawa kami ke dalam surga yang kekal. Diberkati Tuhan, dipermuliakan Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan, apa yang diperbuat hari ini boleh Tuhan buat berhasil, dan semua dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jiwaku terisi oleh cintanya,
Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.